SMK Negeri 1 Cidaun. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Saya Saka Hidayah Ramadan dan kami dari SMK Negeri 1 Cidaun. Adapun ketua kami Arifur Rahman sedang melaksanakan magang. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah inovasi e-Bings atau instalasi listrik berbasis Internet of Things. Next. Kecenderungan manusia menggunakan smartphone setiap hari, bahkan setiap waktu, dapat menimbulkan efek tertentu. Salah satunya yaitu kelupaan mematikan perangkat listrik atau elektronik yang berdampak pada kehidupan. Salah satu efeknya, meningkatnya biaya listrik, terjadinya pada kerusakan pada alat elektronik. Adapun tujuan inovasi e-Bings, yakni mengendalikan perangkat listrik dari jarak jauh, mengatasi kelupaan mematikan perangkat listrik atau elektronik. Adapun juga manfaat dari penerapan teknologi IoT ini diantaranya menghemat waktu serta membantu kinerja manusia. Next. Meliputi pengumpulan alat dan bahan, pemasangan hardware dan software. Next. Pembuatan akun dan pembuatan program, dan yang terakhir uji coba dan hasil. Next. Dalam instalasi e-Bings, yang pertama kali dilakukan adalah pemasangan hardware. Next. Yang kedua, pengendalian di handphone melalui aplikasi Blink yang didaftarkan melalui website. Next. Yang terakhir, membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pertama, inovasi e-Bings. Yang pertama ada microcontroller NordMCU ESP8266. Yang kedua, modul relay 4 channel. Yang ketiga, kabel jumper female to female, kabel data, adaptor, steker, colokan, kabel listrik, dan sejumlah dudukan rangkaian. Next. Berikut merupakan prototipe inovasi e-Bings yang kami buat. Proses awal tahap pembuatan inovasi e-Bings dari pemasangan hardware, pemrograman, dan instalasi perangkat listrik sampai ke tahap pameran dari lulusan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cidaun. Next. Kesimpulannya, semua perangkat elektronik di rumah atau kantor dapat saling terhubung dan dikontrol dari jarak jauh hanya dengan menggunakan ponsel atau smartphone. Harapannya, dengan adanya inovasi e-Bings ini dapat membantu kinerja manusia menjadi lebih baik lagi, meminimalisir kelupaan mematikan perangkat listrik sehingga biaya listrik dapat diatur. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Baik, terima kasih banyak untuk SMKN 1 Cidaun. Silakan untuk pertanyaan pertama dari para Harto terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih presentasinya dari SMK Cidaun. Ini untuk kelistrikan ya, dengan sistem IoT apabila kelupaan ya seperti itu. Nah, ini kelebihannya ini dari yang sudah ada nih tadi di lebih seperti di rumah atau di kantor gitu. Nah, kalau untuk yang saat ini kan kalau di kantor-kantor itu apabila ada orang lewat itu kan nyala, setelah itu mati gitu kan. Nah, itu kan juga termasuk untuk ya penghematan juga gitu. Nah, untuk kelebihannya ini apa ya dibanding dengan hal yang seperti itu gitu. Baik, izin menjawab. Baik, untuk kelebihan dari inovasi e-Bings yang kami buat atau instalasi listrik berbasis Internet of Things ini memiliki kelebihan di mana
kami dapat mengontrol listrik dari jarak jauh, jadi tidak perlu datang ke tempat di mana ada perangkat listrik. Contohnya, ketika kami berada di ruangan kantor atau sekolah, sedangkan perangkat elektronik ataupun listrik di ruangan itu belum mati, tetapi kita sudah tidak ada di ruangan itu dan jaraknya sudah sangat jauh, maka kita bisa mengendalikan perangkat elektronik itu bisa dimatikan dari jarak jauh, sehingga menghemat waktu juga, tenaga juga. Jadi kita tidak perlu datang ke ruangan itu, kantor atau di sekolah. Jadi lebih praktis karena kita dari jarak jauh, asalkan tetap terhubung ke internet. Oke, berarti terhubung internet ya. Oke, untuk perawatannya bagaimana? Ada itunya nggak? Maksudnya pemasangannya setiap lampu atau bagaimana penghubungannya? Kalau untuk menghubungkan inovasi ini, jadi di prototipe itu nanti kita bikin prototipe dulu, jadi seperti di gambar, di mana ada yang di gambar itu 2 orang yang memegang prototipe. Nah, kita bikin dulu prototipenya. Di sana juga nanti ada 4 jalur listrik, ada yang ke lampu sama yang ke lampu lainnya. Cuman kalau lebih banyak perangkat elektronik yang dipakai, maka jumper, maka relay atau saklar otomatisnya juga harus lebih banyak. Kalau mau dipakai di ruangan, bisa dari saklar manual, bisa dari HP juga bisa, asalkan kita itu membuat prototipenya dulu seperti yang ada di gambar, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asri dan dari SMK Cidahu. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Asri. Baik, terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya silakan Mbak Mudin. Oke, Bu Astri. Wah, apa ini ditampil? Oh, untuk ini ya, instalasinya ya. Sudah jadi berarti ya? Ya, sudah. Sudah jadi. Sudah dipakai di sekolah juga ya? Sudah. Oke, nah tinggal ditambahin monitoring itu pemakaian listriknya. Ya, karena kalau sudah ini kan smart IoT ya, instalasi listrik berbasis IoT. Sama tadi ada beberapa kelompok juga presentasinya mirip seperti kelompok kalian gitu ya. Nah makanya biar lebih beda lagi, nanti pengembangannya bisa dilakukan untuk monitoring pemakaian listriknya gitu teman-teman. Ya. By the way, Cidaun nih di mana? Cidaun itu lokasinya ada yang paling ujung, yang paling selatan, juga dekat perbatasan ke Garut, Bu, yang dekat pantai. Pantai itu di Garut apa? Aduh, Santolo. Oh, jauh Bu, terlalu jauh. Sebelum Pantai apa? Pantai Jayanti, Bu. Oh iya Jayanti. Ya Allah, berarti itu dong. Secara geografis kalian itu ya kayak di kaki gunung gitu ya? Pinggir pantai. Oh, pinggir pantai ya, sorry. Keren sih, maksudnya kalian sudah berinovasi seperti ini gitu, bagus. Nanti tinggal dikembangkan lagi aja. Ya, untuk monitoring yang ada di sekolah sudah diinstalasi, jadi udah tinggal monitoring pemakaian listriknya aja. Jadi udah. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bu Siti untuk komentarnya. Masih ada 3 menit lagi. Silakan dari Pak Didi. Ya, terima kasih. Selamat siang
dari SMK 1 Cidaun ya. Ya, Pak. Ada penting ya. Ini saya juga ini backgroundnya sama ya di teknik ketenagaan. Ya, jadi di sini di teknik ketenagaan di paling besar ya. Ini ada beberapa hal yang apa namanya yang mau saya konfirmasi ya, karena ini menarik ya, ide yang bagus dan bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi penerapan IoT di bidang instalasi tenaga listrik ya, instalasi ini rencananya tadi di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Sekolah, Pak. Sekolah dan Nah ya, tadi kan sudah buat miniatur ya. Yang pertama tadi betul kan harus ada auto manualnya, di prototipe itu udah ada pilihan auto manual dengan saklar manual, ada ya. jadi kita itu bisa di saklar juga bisa, dari HP juga bisa. Ya. Yang kedua, tadi saya juga menguatkan yang dari Bu Siti, benar ya. Bisa lebih dikembangkan ke monitoring. Karena kalau terkait efisiensi juga kan tidak terlepas dari data ya. Dimonitor nanti berapa penggunaan energinya kan. Ya, setiap saat, setiap hari, setiap minggu atau bulanan itu bisa termonitor berapa sih penggunaan energinya. Jadi lebih ke efisiensi. Yang kedua tadi kan di sini baru fungsi kontrol saja atau sudah ada monitoringnya? Kalau itu udah ada monitoring, Pak. Kalau di kontrol Yang di project ini, yang di prototype udah ada monitoringnya nggak? monitoring udah ada, Pak. Ada. Ada. Sebelah mananya? Bisa sedikit di sebentar kan? Monitoringnya tuh di mananya gitu ya kalau udah ada? Mau melihat prototipe-nya, Pak. Iya. Gimana bedanya, Pak? Jadi dari sisi kemudahannya udah oke ya untuk membantu manusia kalau dari jarak jauh, peralatan dari jarak jauh. Iya, Pak. Fungsi monitoringnya itu kan pasti akan baca di HP ya. Seperti apa? Ini, Pak. Jadi di HP ini sudah ada monitoring. Jadi contohnya kita mau mengaktifkan perangkat elektronik atau listrik Ya, sebagai indikator, misalnya kita ada jaraknya jauh dari ruangan, misalnya ke sekolah, kita ada di rumah. ya, Kalau kita mau menghidupkan listrik yang ada di ruangan sekolah, misalnya di labcom, laboratorium komputer, nanti ada notif bahwa perangkat listriknya hidup. Kalau dimatikan juga, nanti ada indikator ke sini notifikasi bahwa perangkatnya mati, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa perangkatnya benar-benar hidup atau benar-benar mati setelah dikontrol dari HP dari jarak jauh. ya ini lebih ke status ya. Status tadi yang Pak Ibu Siti mungkin nanti monitoring lebih ke parameter penggunaan energinya, power meter kan, berapa mungkin arusnya, tegangan, dayanya kan, itu ada feedback ke HP kita ya, itu kan akan itu pengembangannya. Nah yang berikutnya juga mungkin di area ya, itu di lampunya pun mungkin harus ada sensor arus, karena kalau perangkat ini yang pernah saya coba, nanti kita operasikan jarak jauh, kalau lampunya rusak mati tetap statusnya hidup. Lampunya rusak, sekalipun dicopot lampunya kan relaynya on, tapi biasanya lampunya tidak terpasang ya, berarti kan ada tambahan sensor arus. Jadi ketika lampunya memang bekerja, misalkan itu ada feedback dari sensor arus, kalau ada arusnya berarti lampu itu bekerja, karena bisa saja lampunya mati tapi statusnya tetap hidup gitu ya. Nah itu mungkin beberapa pertimbangan dan pengembangannya nanti ya. Sekarang proyeknya udah berapa persen? Kalau proyek alhamdulillah kita sudah selesai, Pak. Kalau dibilang mau mungkin kita sudah 99%, Pak. Ya, ya, ya. Nanti ada itu aja sebagai bahan ya atau pengembangan lebih lanjut.
90%. Iya Pak. Nanti juga insya Allah ada dikembangkan lagi Pak. Ya, sekarang relaynya berarti baru lighting lampu ya. Kedua berarti ada juga relay untuk stop kontak ya, untuk Ada. melayani perangkat kan? Ya ada Pak. Ada ya. Jadi lighting sama power ya. Ya Ya Pak. baik dek. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi untuk komentarnya. Silakan untuk SMK 1 Cidaun bisa meninggalkan room Zoom. Kita